Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan yang memberkati, melindungi, dan menjaga kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini, mari kita ikuti renungan harian kita yang sudah kita ikuti bersama-sama setiap hari. Daripada buku menjadi murid setiap hari, bagaimana berbuah banyak. Satu buku yang sangat baik bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mulahkan renungan kita pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan Allah yang melindungi, menjaga, dan menjauhkan kami daripada segala bahaya dan juga gangguan-gangguan iblis. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan sentiasa menyertai di dalam kehidupan harian kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama memohon pengampunan di atas segala dosa, kesalahan yang telah kami perbuat. Agar setiap firman yang kami dengar melalui renungan kami ini menjadi satu nasihat dan dorongan agar iman kerohanian kami lebih kuat, teguh, dan lebih percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa karena sudah mendengarkan doa kami ini. Kami serahkan semua ini kepada Engkau, kebaktian kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jika kamu mempunyai permintaan doa yang ingin didoakan, kamu boleh tuliskan di ruang komen agar kita dapat sama-sama untuk berdoa bagi kamu. Tuliskan saja ataupun kamu boleh secara direct message kepada saya ataupun personal message kepada saya, dan kita akan sama-sama berdoa untuk perkara yang kamu ingin didoakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tajuk judul renungan kita pada hari ini adalah Pekebun yang mahir. Dan ayat renungan di dalam Pengkhotbah 11 ayat 6, di mana mengatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Semalam saya keluar dan menabur serta menanam benih di kawasan belakang rumah. Tanah yang hangat telah merayu saya untuk melakukan sesuatu. Maka saya telah membeli beberapa paket benih di kedai dan memutuskan untuk menabur benih-benih tersebut secara bebas. Benih daripada lobak adalah sangat kecil dan tidak mungkin boleh ditanam satu persatu. Apa yang Anda boleh lakukan hanyalah mengambur tanah, menabur benih itu dan berharap agar benih-benih itu jatuh di atas tempat yang senang menerima tetamu. Kemudian, Anda boleh menutup benih-benih yang kecil itu dengan sedikit tanah dan pastikan tanah itu senantiasa lembab. Saudara-saudara, sebaliknya benih zucchini atau labu besar adalah besar benihnya dan boleh ditanam dengan mudah satu persatu. Itulah peraturan dalam berkebun. Anda menanam benih dengan kedalaman yang hampir sama panjang dengan benih tersebut. Oke, kita diberikan cara lagi bagaimana menanam benih pada hari ini. Nah, saudara-saudara, walaupun saya menabur kira-kira 100 benih lobak, namun saya hanya menanam kira-kira 7 benih labu dalam masa lebih kurang 1 minggu, di mana benih lobak dan zucchini itu akan bercambah dengan ajaib dan akan bertumbuh menjadi matang. Di samping menanam benih-benih secara sadar, seperti memberi risalah.
kita juga secara tidak sadar menabur ratusan daripada benih pengaruh secara literal di sepanjang jalan kita. Perbualan dengan sahabat dan orang-orang yang tidak dikenal atau merupakan saat-saat berpotensi untuk menabur kebaikan atau kejahatan. Sungguh pun, kita selalu meletakkan banyak penekanan pada proyek-proyek besar dalam hidup. Tetapi Alkitab juga mencatatkan kepentingan menabur dalam aktiviti harian kita. Pengkhotbah 11 ayat 6 seperti ayat daripada renungan kita. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu akan yang berhasil atau kedua-duanya sama-sama baik. Semoga kita tunduk di hadapan pekebun yang mahir hari ini dan dengan rendah hati memohon kepadanya untuk memberkati kedua-dua minda, sedar dan tidak sedar kita, bahkan semua yang ditabur dan pengaruh kita walaupun kecil hari ini dan setiap hari. Firman Tuhan, renungan kita pada saat ini, di mana kita diajak untuk menjadi seorang pekebun. Kita menabur benih-benih di mana-mana pun yang kita pergi. Tetapi dikatakan kepada kita, kalau kita menabur, kita tidak tahu. Kita tidak tahu itu akan tumbuh baik ataupun tidak baik. Dan satu lagi, apakah yang kita tabur itu benih yang baik ataupun benih yang jahat? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus ingat satu perkara ini. Apabila kita mau menabur, marilah kita tabur hal-hal kebaikan yang datang daripada Yesus. Apabila kita menabur kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak baik, nanti yang akan menjadi daripada benih yang kita tabur adalah perkataan yang jahat juga. Inilah firman Tuhan kita pada saat ini. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 6, kamu boleh baca sendiri dan hayati ayat-ayat ini. Menjadi satu kekuatan bagi kita sepanjang hari ini. Apabila kita keluar daripada rumah kita, apa benih yang kita akan tabur? Apakah benih yang baik atau benih yang jahat? Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini di dalam setiap aktiviti pekerjaan yang akan kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita ataupun kita lakukan secara sendirian. Terima kasih, Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, sekali lagi kami berdoa datang kepadamu dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa dengan firman yang sudah kami dengar sebentar tadi dalam renungan harian kami, mengatakan bahwa pekebun yang baik. Kami harus lihat ada satu pekebun yang baik, yaitu Yesus Kristus. Dia menabur kebaikan. Dan kami mengikut apa yang sama seperti yang Yesus lakukan. Saat ini ya Tuhan, ajarkan kami jadi pekebun yang baik juga, menabur benih-benih yang baik. Hamba berdoa bagi semua yang mendengar dalam firman Tuhan renungan hari ini. Semoga mereka diberkati, diberikan kebijaksanaan daripada surga, agar mereka dapat melakukan atau menabur benih yang baik kepada orang-orang yang mereka temui di mana saja. Kami percaya apabila kami berserah kepada Tuhan, maka jawaban yang datang daripada Tuhan adalah baik. Apabila kami meminta kebijaksanaan, maka Tuhan akan berikan kebijaksanaan. Terima kasih Bapa, karena kebaikan serta kemurahan Tuhan menyertai kami satu persatu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.